Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bertemu lagi pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau minggu kemarin saya tidak bisa hadir. Ya, begitulah kelemahan saya sebagai manusia. Tapi saya meyakini bahwa kalau saya ada sampai dengan pagi ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk itu. Secara khusus saya boleh mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Senang juga bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tempat kita boleh saja berjauhan, terpisah, tetapi hati kita tetap satu. Karena kita meyakini bahwa dalam satu kesatuan ada kekuatan Allah yang hadir untuk memberkati kita. Juga dalam ibadah ini. Terima kasih sudah hadir dalam ibadah ini. Saya senang kalau pagi hari ini boleh menyambut beberapa sahabat, teman, saudara baru kita. Selamat datang dalam ibadah kesucian di Korop 1 Bandung. Untuk Ibu Ria, teman dari saudara Michael. Haleluya. Selamat datang juga bergabung dalam ibadah di Korop 1 Bandung untuk Ibu Iura. Haleluya. Jemaat Korop 1 Jakarta. Senang Ibu bisa bergabung dengan kami di Korop 1 Bandung. Dan saya percaya juga kehadiran sahabat-sahabat kami yang baru menjadi satu sukacita berkat bagi kami secara khusus dalam ibadah ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah ini. Ibadah ini Mayor Oktaviani akan memimpin dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita tabiskan terlebih dahulu ibadah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mengundang Engkau dalam kuasa-Mu hadir di sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Memberkati setiap kami yang ada. Dan juga teman-teman kami, saudara kami yang beribadah dari rumah. Kami memohon kiranya anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami. Saudara-saudara yang kekasih, nikmatilah lawatan Tuhan, berkat Allah di sepanjang ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpuji nama Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa luar biasa kasih setia Tuhan yang sudah menolong dan menyertai perjalanan hidup kita. Pada kesempatan ini, sebelum kita akan masuk dalam rangkaian-rangkaian ibadah, saya mengundang kita masing-masing akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian penyembahan yang mengatakan, "Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti," sebagai pernyataan sikap iman kita di hadapan Tuhan. Terhadap apapun
syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah atas semua pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam kelemahan kami, Allah memberikan kekuatan bagi kami. Dalam setiap tantangan persoalan hidup yang kami alami, tangan-Mu yang kuat terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemenangan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersatu hati memuji, menyembah, dan mengagungkan Allah di dalam kehidupan kami. Baik kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing melalui Zoom, maupun kami yang sudah berada di rumah Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus Allah terus melingkupi kehidupan kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami, kebutuhan kami, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kami saat ini Bapa di surga, mengalami kelemahan tubuh karena sebuah penyakit. Kami memohon kiranya Allah juga melawat kami, agar kesembuhan yang sempurna dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Mungkin juga ada di antara kami datang ke rumah Tuhan, dan juga kami yang beribadah dari rumah kami mengalami tantangan pergumulan yang berat dalam hidup kami. Baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam usaha dan pekerjaan kami, pergumulan dalam hidup pribadi kami. Biarlah Roh Kudus Allah akan memberikan kelegaan kepada kami, sehingga di saat kami datang menyembah Allah, kami sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, dan menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, untuk kesempatan yang baik bagi kami dapat melayani Tuhan. Baik kami yang memimpin acara, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, singer, tim musik, operator, dan semua alat-alat yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau membubuhkan berkat-Mu atasnya, sehingga benar-benar kami dapat merasakan Tuhan, kehadiran Allah ada di tengah-tengah kami masing-masing. Memberkati pribadi lepas pribadi kami, dan mendengar setiap seruan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Octavianus Sumeke, kita akan menyanyi satu pujian sebagai kemenangan atas berkat Tuhan dalam hidup kita, yang mengatakan Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatan.
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Oke. Selamat pagi. Izin untuk buka masker. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan kesaksian ini. Jadi saya teringat saya bersaksi di sini bulan Februari tahun ini juga, karena waktu itu saya berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, saya sembuh karena saya terinfeksi waktu itu oleh COVID-19. Dan ya, saya bersaksi bahwa Tuhanlah yang menolong saya. Kalau tanpa Tuhan, waktu itu ya masih awal-awal itu kan memang sesuatu yang awal tahun kan memang tidak seperti pada saat gelombang kedua COVID itu begitu dalam tanda kutip seperti biasa, tapi waktu itu masih sesuatu yang tabu lah, atau dalam tanda kutip tabu, dan belum jarang orang terinfeksi. Nah, tapi di semuanya itu, saya berpikir bahwa kenapa saya waktu itu bisa terinfeksi, apakah saya tidak menjalankan protokol, atau memang imun tubuh saya kurang bagus, atau juga waktu itu. Tapi saya berpikir bahwa semuanya, saya mengimani bahwa itu Tuhan izinkan saya terjadi dalam hidup saya. Supaya ada sesuatu yang mungkin Tuhan maksudkan untuk saya sehingga terinfeksi. Tapi di luar itu semua, sekarang ini kita akan melalui pandemi ini hampir 2 tahun. Sebentar lagi kita 2 tahun. Ada banyak hal yang saya rasakan bahwa kita ini sekarang banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani. Salah satunya adalah kita wajib aman, ya. Kita wajib imun. Tapi jangan lupa juga kita wajib iman, ya. Wajib aman artinya lah bahwa ya kita menjalankan protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan, dan ditambah lagi sekarang masker dan vaksin itu menjadi suatu keharusan. Itu aman. Kemudian imun menjadi suatu hal yang biasa. Kita sekarang concern terhadap diri kita sendiri untuk kesehatan. Vitamin kita makan. Mungkin sebelum pandemi kita masih agak menomorduakan hal-hal vitamin. Ketika kita sehat, oke, vitamin nanti dulu lah. Tapi sekarang kita perlu, ya. Kemudian juga selain olahraga, ya, kita selalu sekarang ini, walaupun memang saya merasakan setelah COVID berat badan saya naiknya gila-gilaan, tetapi saya berpikir bahwa kita memang harus lebih banyak untuk konsentrasi terhadap diri kita, untuk lebih makan jaga, olahraga jaga. Itu hubungannya dengan imun. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita juga perlu iman, ya. Nah, tentunya dalam iman dalam hal ini adalah bukan dalam betul-betul iman, tetapi kita mempercayai bahwa pertolongan Tuhan untuk kita selamat atau melewati pandemi ini dengan baik melibatkan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan iman. Nah, pertanyaan, kira-kira dari wajib-wajib ini mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Ya. Kalau saya menjawabnya adalah tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya equal, seimbang. Ya, artinya kita tidak bisa menomorsatukan iman tanpa menomorduakan protokol nomor 2 nanti aja deh, atau imun nomor 3. Tidak bisa. Nomor 1-nya kesehatan, tidak bisa juga. Ataupun juga imun tubuh dikuatkan. Jadi semuanya harus sejalan bersama-sama seperti itu. Ya. Saya teringat bahwa waktu itu waktu terkonfirmasi positif, saya di PCR dengan value city value yang rendah itu dapat di hari Kamis, tetapi hari Selasa Rabu itu sebetulnya saya
sudah merasakan tubuh saya sudah tidak enak. Dan hari Seninnya pun juga itu masa-masa inkubasi, sebetulnya itu adalah saat-saat yang paling membahayakan untuk si virus itu menularkan kepada orang lain. Itu artinya adalah saya ingin bersaksi bahwa kenapa imun itu sangat kuat, karena waktu itu saya bersama-sama dengan istri saya. Istri saya negatif, ya, setelah di PCR itu juga negatif. Artinya apa? Bahwa imun itu begitu penting, ya. Nah, jadi artinya adalah bahwa dikaitkan dengan semua hal ini, kita juga harus mengandalkan Tuhan sebagai wajib-wajib yang lain. Ya. Kaitannya dengan pekerjaan saya dan juga selama pandemi ini, wajib lainnya yang tadi selain juga wajib iman, imun, dan juga aman, itu juga ada wajib yang utama ketika kita harus wajib menyerahkan ataupun juga mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal, itu wajib. Karena juga wajib lainnya adalah kita wajib memohon kepada Tuhan untuk pertolongannya. Dan yang terakhir adalah wajib untuk menyerahkan semuanya supaya Tuhan bekerja untuk kami. Itulah yang menjadikan kekuatan kepada saya selama menjalani selama pandemi ini. Karena memang tema yang diberikan Ibu adalah bahwa gimana strateginya ketika saya menjalani kehidupan dalam keluarga ataupun juga pekerjaan selama pandemi ini. Nah, itulah wajib-wajib yang terakhir yang saya sebutkan, itu adalah wajib yang utama, ya, selain juga wajib yang tadi yang memang sudah kayaknya itu adalah suatu yang sudah biasa kita lakukan. Jadi artinya adalah bahwa kita tidak bisa melupakan ataupun juga tanpa melibatkan Tuhan pada saat sekarang ini, ya. Jadi artinya adalah bahwa walaupun ya pekerjaan saya bersinggungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan pariwisata, dan itu adalah sektor yang paling terpukul selama pandemi ini, ya. Makanan di mal ditutup, kemudian juga pariwisata karena penerbangan ataupun juga transportasi yang dibatasi, akhirnya pariwisatanya babak belur, ya. Itu berhubungan dengan bisnis makanan turun jatuh. Nah, bukan tidak ada gejolak di perusahaan tempat saya bekerja, ada, tetapi memang itu bisa ditanggulangi atau dapat dihandle dalam tanda kutip oleh karena ya campur tangan juga memang Tuhan di dalamnya, sehingga sampai dengan saat ini ya tempat saya bekerja memang tempat yang memang bisnis, ya, jadi profit oriented, jadi ya tetap bertahan, tapi ada pemotongan segala macam tentu ada. Tapi saya mensyukuri bahwa di masa saat susah sekarang pun juga ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, dan saya percaya itu adalah bahwa memang Tuhan akan bekerja dengan sempurna kepada apa yang kita serahkan kepadanya. Kira-kira itulah yang menjadikan kekuatan saya pada saat ataupun juga sekarang kita sedang menjalani masa pandemi yang belum tahu kapan selesai. Memang trennya turun, tapi kita mewaspadai bahwa kita nggak tahu di tahun depan juga beberapa prediksi ya tidak ada yang tahu, ya. Tapi kita meyakini bahwa dengan kita menyerahkan semuanya, melibatkan Tuhan dan memohon Tuhan, itu buat saya adalah yang paling mujarab untuk saat ini. Kira-kira itu. Terima kasih, semoga kesaksian ini menjadikan berkat untuk kita sekalian. Amin. Haleluya. Luar biasa. Strategi bagaimana keluarga Pak Oke dalam menghadapi tantangan pergumulan dalam keluarga di masa pandemi ini. Saya pribadi juga patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tepatnya selesai ibadah latihan tadi malam, kira-kira jam 7 malam, saya naik ke atas. Pertama saya lihat kadet, dia duduk di meja, wajahnya sudah pucat. Saya katakan, ayo ganti baju, siapkan KTP dan juga BPJS kita ke rumah sakit. Kemudian saya naik lagi ke atas, saya lihat juga anak saya lemas, pucat dan lain sebagainya. Saya katakan kepada suami saya,
saya harus bawa mereka malam ini juga ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, sampai di rumah sakit, masuk UGD, kadet dinyatakan kena asam lambung, ya mah, dia disuntik, tapi diizinkan pulang. Tetapi putra saya Genta harus dirawat, karena ternyata setelah dia diperiksa darah, agak lama juga ya pemeriksaan darah dan lain sebagainya, ternyata dia positif kena tipes. Katanya memang mungkin karena musim hujan banyak anak-anak yang kena penyakit seperti itu. Dan saya kembali bersyukur kepada Tuhan, waktunya Tuhan selalu tepat memberikan pertolongan kepada kita anak-anaknya yang selalu bersandar dan berharap kepadanya. Seperti tadi Pak Oke katakan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap tenang, ya, tetap memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar segala suatu proses yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan kita mendapat berkat-berkat Tuhan melalui aturan-aturan yang kita patuhi dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan duet dari Michael 1 dan Michael 2. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Karena di mata Tuhan semua sama, tiada berbeda. Karena di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Yang baik hati dikasihi Tuhan, menabur benci menuai bencana. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Karena di mata Tuhan semua sama,
miskin dan kaya, karena di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada berbeda. Yang baik hati dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Oh, karena di mata Tuhan, oh, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya, karena di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada berbeda. Yang baik hati dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Yang baik hati dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Puji Tuhan. Luar biasa suara merdu yang sudah menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Saudara Michael yang sudah memberkati kita melalui pujian yang indah pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyanyi bersama nyanyian nomor 277 dan kita diberikan kehormatan untuk memberikan persembahan kita. Kewajiban yang menuju ke surga.
dan doa syafaat, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Obsir Koros. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat menikmati waktu-waktu yang indah bersekutu satu dengan yang lain. Dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama juga saling menguatkan, mendengarkan kesaksian dari sahabat-sahabat kami, puji-pujian yang memberkati, dan kami percaya Tuhan menggunakan semua itu untuk memperlihatkan kepada kami kebaikan, kasih, dan cinta-Mu, bahkan berkat-Mu bagi kami. Mengingatkan juga kepada kami pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang luar biasa tetap nyata sampai detik ini terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Tidak ada yang dapat kami katakan ya Allah selain terima kasih dan bersyukur karena Engkau tetap ada bagi kami. Di setiap suasana keadaan, kami meyakini Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, dalam ibadah ini kami bersyukur karena kami boleh ada bersama-sama, dan pagi hari ini kami mendapat sahabat-sahabat yang baru hadir dalam ibadah ini. Keluarga Bapak Michael dan Ibu Ria dan juga Ibu Yura boleh bersama-sama dengan kami. Kami berbahagia karena Tuhan bagi berkat-Mu kepada kami melalui sahabat-sahabat kami yang baru ini. Kami mau dukung mereka dalam doa kami. Biarlah mereka senantiasa terus ada dalam perlindungan kasih kuasa Tuhan. Dalam segala kegiatan, pekerjaan, dan lain sebagainya, Tuhan akan tolong mereka, dan Tuhan akan berikan berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara kami yang mungkin mengalami tantangan, masalah, atau cobaan, bahkan sakit penyakit. Secara manusia kami terbatas menolong mereka, tapi kami meyakini, hamba meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, dapat menolong siapa saja. Ini yang menjadi harapan hamba dan kami semua, memohon kepadamu untuk kiranya Engkau melawat sahabat, saudara kami yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup mereka karena tantangan, masalah, cobaan, bahkan sakit penyakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kami mau berdoa untuk Genta yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya kalau hari-hari yang lampau Tuhan sudah tolong, maka masa-masa istirahat ini Tuhan akan juga tolong, pulihkan, dan sembuhkan. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan Bramwell Sarimin. Beberapa hari yang lalu juga dirawat dan sekarang bisa pulang ke rumah. Dan hamba percaya Tuhan telah menyertai dalam masa-masa perawatan di rumah sakit sehingga ia boleh menikmati sukacita kuasa pemulihan daripada Tuhan. Masa depan, segala harapan dan kerinduannya, Tuhan pasti mengatur, menolong, dan menyiapkan yang terbaik baginya. Berkati juga kedua orang tua yang melayani di kantor pusat teritorial, dan juga saudara-saudara, sehingga mereka sekeluarga dapat menikmati kuasa kasih Tuhan yang nyata dalam hidup mereka setiap saat. Tuhan Allah di sorga, kami percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan telah menolong kami bekerja dan berusaha, dan Tuhan telah memberikan kepada kami hasilnya. Dan
dalam ibadah ini kami memberikan sebagian dari harta milik yang Tuhan telah titipkan kepada kami melalui persembahan yang kami persembahkan. Tuhan, dibandingkan dengan cinta-Mu mungkin tidak sebanding. Lebih besar banyak anugerah berkat-Mu bagi kami. Tuhan, inilah cinta kami bagi-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima, sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan-persembahan ini, baik yang dipersembahkan langsung dalam ibadah ini maupun juga yang ditransfer via bank atas nama gereja ini, juga Tuhan memberkati, sucikan dan kuduskan dan berkati saudara-saudara yang telah mempersembahkannya. Berkati rumah tangga, di keluarga, suami istri, anak-anak, saudara-saudara mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Dengan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, saat yang penting ini juga kami akan dengarkan firman. Hamba yang penuh dengan kelemahan ini membawa diri kepadamu dengan harapan hamba yang besar. Kuasa Tuhan turun atas kehidupan hamba dan kami semua. Sehingga firman ini yang kami dengarkan, kami baca, dan kami akan dengarkan uraiannya. Menjadi berkat kekuatan daripada Allah. Menjadi pengingat daripada Tuhan untuk mengingatkan betapa hebat baiknya Engkau menyertai kehidupan orang-orang yang senantiasa berharap, berlindung, beriman hanya kepadamu saja. Tuhan, saatnya bagi kami mendengarkan Engkau bicara melalui firman. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bersyukur karena pagi hari ini saya boleh berada lagi di dalam ibadah ini, memimpin ibadah ini, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saya tahu itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena pertolongan Tuhan. Saya cerita sedikit, sebenarnya dari minggu yang lalu itu saya memang sudah merasa ada sedikit yang kurang lagi. Jadi tidak seperti biasanya lelahnya berkepanjangan. Dua minggu yang lalu itu kami mengambil bagian dalam pelayanan penghiburan dan juga pemakaman dari salah seorang saudara kami. Saya menyebutkan saudara karena almarhum ini adalah anak opsir. Saya juga adalah anak opsir, maka kami semua terikat dalam satu ikatan keluarga anak opsir se-Indonesia. Hitung-hitung sekitar sampai hari ini sekitar 700-an. Itu pun dibagi 3 grup. Ada yang junior, ada yang lebih senior lagi. Dan saya harus mengambil bagian pelayanan itu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendukung kami dalam pelayanan itu. Dan juga secara khusus keluarga Bapak Ibu Letnan Kolonel Sarimin, juga Bapak Ibu Mayor Ari Wibowo yang luar biasa hadir mendukung kami dalam pelayanan itu, dan juga doa dari saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, banyak sekali yang dapat kita alami. Susah, senang, sakit, penyakit, masalah, tantangan, bahkan kegagalan atau keberhasilan sudah menjadi bahagian dari kehidupan manusia. Saya dan saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita harus berjuang, berusaha keluar dari masalah dan tantangan, atau di situ-situ saja? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada kita sekalian untuk melihat sebuah kisah yang pernah terjadi dan menjadi inti dari perenungan kita pagi hari ini. Dari
Injil Markus, Bapak Ibu Saudara. Dari Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Ada 2 ayat nanti dalam pembacaan ini menjadi ayat mas kita untuk kita renungkan. Saya akan baca firman Tuhan bagi kita sekalian. Di dalam nama Yesus. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang itu?" Saya bilang, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan pembacaan ini. Kalau sampai detik ini, hari ini, pagi ini, kita masih olang-oleng karena masalah dan tantangan, penyakit dan cobaan, tanya diri. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman yang kekasih, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Pernahkah kita membaca bagian yang terakhir atau merenungkan bagian yang terakhir sebelum terakhir sekali ya? Apa yang diucapkan oleh Yesus. Saya merenungkan begini Bapak Ibu Saudara, yang sering kali membuat kita masih tetap olang-oleng dan lain sebagainya, merasa bahwa perjalanan ini berat karena masalah dan tantangan itu karena kita takut. Karena kita tidak percaya. Kita tidak mempercayai bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita ada dalam pemantauan Tuhan, pengamatan Allah. Sehingga kalau seandainya kita ada dalam suasana seperti itu, kita sedikit saja atau tidak usah berteriaklah, mungkin hanya berkata dengan kalimat pendek, "Tuhan tolong," dia pasti datang. Hanya masalahnya sekarang kita susah mengucapkan 2 kalimat pendek itu. "Tuhan datanglah." Jarang sekali kalimat itu keluar. Karena seringkali manusia banyak dilingkupi suasana hati yang takut dan tidak percaya atau kurang percaya. Sedangkan Yesus, kalau kita melihat, mudah-mudahan saya tidak salah, tapi maafkan kalau saya salah. Dalam 4 kitab Injil ada 87 kali Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut, percaya saja," atau "percayalah," kata dasar percaya. Orang-orang Kristen seperti kita banyak lupa akan hal ini. Saya senang kalau Dewan Pastoral memberikan sebuah judul yang menurut saya cukup unik untuk direnungkan, yaitu strategi menghadapi badai. Nah, ini yang saya ajak kita untuk merenungkan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, apa masalah kita sekarang? Seperti apa besar badai yang kita alami sekarang? Saya yakin, saya juga percaya bahwa dalam masa-masa pandemi, belum ada keluar kata endemi itu, masih pandemi, berarti kalau belum ada endemi masih pandemi terus nih. Dalam suasana pandemi, apa yang kita alami? Ya, saya tahu bahwa tidak sedikit, bahkan ribuan umat manusia di Indonesia ini mengalami badai. Badai masalah yang ditimbulkan COVID-19 ini. Ada yang kehilangan saudara, keluarga seperti saya. Mungkin ada juga di antara kita. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan. Saya baru dengar ada teman saya di daerah Manggala sana cerai dengan suaminya. Kenapa? Di PHK. Tidak ada lagi pekerjaan. Anak banyak yang mau diurus. Kalau tidak salah 3 anaknya. Ditinggalkan istrinya. Hanya pemutusan karena akibat pemutusan kerja. Katanya di perusahaan itu ada banyak karyawan yang dikurangi. Seperti itulah. Akibat sekali lagi yang menjadi kambing hitam ini adalah COVID-19 ini. Tapi menurut saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada COVID atau tidak ada COVID sebenarnya masalah itu ada. Hanya saja tergantung bagaimana kita melihat menyikapi masalah itu. Bagaimana cara kita menghadapi badai itu. Saya setuju dengan pendapat seorang hamba Tuhan dalam sebuah ibadah di KPT. Hamba Tuhan menyampaikan begini. Orang besar, masalahnya juga besar. Orang kecil, masalahnya juga kecil. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita sekalian melalui peristiwa ini ya, pembacaan ini. Kalau sekarang ini, pagi ini, detik ini, saudara-saudara mengalami masalah yang besar, tidak usah takut. Percaya saja bahwa Allah sedang mempersiapkan Allah untuk menjadi seorang yang besar. Amin. Wah, kecil sekali, berarti banyak orang yang tidak yakin. Tapi saya yakin saudara, dengan masalah yang besar yang kita hadapi, Tuhan sementara mempersiapkan kita menjadi orang besar. Tidak tahu kapan, itu waktu Tuhan. Jadi bukan berarti yang masalahnya kecil, bukan dipersiapkan jadi orang besar, oh tidak juga begitu. Yang perlu kita ketahui dan terus ada dalam diri ini adalah bagaimana kita bersikap, menyiapkan hati, membangun strategi, cara terbaik ketika badai itu datang. Badai itu melanda kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan, dari 3 minggu ini, keluarga besar Liwetado Mononege, Pandu, itu kami dalam 3 minggu ini kehilangan 11 orang. 3 diantaranya COVID. Saya jujur aja sebagai manusia sedih. Saya tidak tahu bagaimana hati saya. Karena ada kemenakan, ada saudara yang di Palolo itu meninggal karena COVID. Terlambat menangani. Bagaimana urusannya, yang penting dia sudah meninggal. Sehingga ya menjadi sedikit urusan di keluarga. Karena meninggalnya sesudah divaksin. Jadi timbullah rumor bahwa vaksin ini tidak betul. Vaksin ini kasih mati orang. Wah, seperti itulah ceritanya. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Vaksin membawa kita kepada hal yang lebih baik. Jadi maaf sedikit lari dari pembacaan ini. Tapi begitulah suasana yang saya alami. Badai yang saya alami besar Bapak Ibu Saudara. Melanda perasaan, pikiran. Dan kemudian saya mengalami lagi apa yang
saya sebutkan, ya biasa ya, semoga kita yang ada di Korab 1 ini tidak bosan, karena 5 tahun saya sering berbicara itu, tentang duri dalam daging saya, kelemahan-kelemahan saya. Tapi saya harus berjuang, saya memperlihatkan kepada saudara-saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap terus berjuang. Saya terus menyemangati jiwa saya, hati saya, pikiran saya untuk saya harus terus berjuang menghadapi badai. Nah, dari hal-hal ini secara khusus dari pembacaan tadi, saya mau membagikan kepada kita 3 hal penting yang dapat menolong kita mengingatkan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber strategi jitu ampuh untuk menghadapi masalah, ketantangan atau badai yang menghantam hidup kita. Yang pertama datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari mana? Mari kita lihat cerita tadi, kisah tadi. Dalam satu perjalanan di tengah danau dengan murid-murid, dikatakan hari juga sudah mulai sore. Mungkin mereka lelah juga. Udah lelah karena sepanjang hari mengajar, memberitahukan hal-hal yang indah tentang kerajaan Allah, keselamatan daripada Allah, orang-orang yang diajar. Yesus dan murid-muridnya menyeberang. Dengan harapan perjalanan itu mulus. Rupanya tidak seperti itu. Dalam perjalanan penyeberangan itu mereka harus digempur habis-habisan oleh badai. Dan kalau kita membaca betul-betul ayat-ayat ini, 7 ayat ini, apa yang mereka alami itu sanggup merontokkan iman, menghilangkan pengharapan. Mau mati nih. Perahu yang kecil itu Alkitab memberitahu sudah penuh dengan air. Mereka akan tenggelam. Murid-murid ini bisa saja lompat. Karena sebagian besar mereka kan nelayan. Pandai berenang. Tapi pemikiran saya, walaupun mereka pandai berenang di tengah badai, mati juga. Meninggal juga. Menurut hemat saya. Tapi mereka tidak melakukannya. Yang mereka lakukan di tengah-tengah suasana perahu yang sudah mulai penuh dengan air, mereka datang bergerak sedikit ke buritan. Di buritan di situ ada Yesus tidur beralaskan tilam atau tikar lah begitu ya. Mereka datang membangunkan Yesus. Saudara, cara yang pertama atau strategi yang pertama menghadapi badai adalah datang kepada Yesus. Cari Yesus kalau kita sudah lama tidak bertemu dengan Dia. Kalau selama ini kita sudah jauh dengan Yesus, cari Yesus. Kalau sekarang kita ada dalam masalah, jangan tunda-tunda, tenggelam betul Pak. Nggak main-main ini. Kalau kita tidak atau menganggap sepele, kita akan tenggelam. Jangan berpikir masalah kecil tidak bisa menjadi besar. Kalau kita pandang enteng atau menganggap remeh masalah-masalah itu. Datanglah kepada Yesus. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Mempromosikan juga kepada kita sekalian. Yesus Kristus adalah jalan terbaik dari setiap masalah. Jalan keluar terbaik dari setiap masalahmu. Dari setiap pergumulanmu. Dari setiap apa yang kau rasakan. Jangan cari opsir. Atau jangan cari manusia terbatas mereka. Yang utama, saya mau ingatkan, fokuslah mencari Yesus. Fokuskan hati untuk mencarinya. Karena orang yang betul-betul mengarahkan hatinya untuk mencari Yesus, Yesus ada baginya. Yang kedua, bangkitkan rohmu. Seperti itu saya katakan tadi, bahwa badai masalah ini merontokkan pengharapan, merontokkan iman, menghilangkan kesetiaan.
Saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Kalau kita mengalaminya, jangan berpikir kita sendiri saja yang mengalami. Rupanya sebelum kita sudah ada juga orang yang mengalami. Dalam Mazmur 42 dan 43 diberitahukan bahwa Daud pernah mengalami. Sehingga dalam tulisan-tulisan di kitab itu, dalam Mazmur 42, 43, Daud berkata untuk menyemangati rohnya, jiwanya, agar tidak gelisah, agar tidak khawatir, tidak takut. Diingatkan, menyemangati hati jiwanya untuk terus berpengharapan kepada Allah. Batinia kita boleh lemah, tapi jangan roh kita. Karena roh kita adalah pemberian Allah yang kudus. Jangan sampai roh itu hilang dari dalam hidup kita. Yang kedua, terus semangatkan, bangkitkan jiwa roh kita. Yang terakhir, gali potensi diri. Bapak Ibu Saudara, seperti pada akhirnya kita ketahui, orang-orang atau murid-murid yang awalnya lemah pengharapan ini, kurang percaya ini, takut ini, kemudian ketika mereka dikuasai oleh kekuatan Allah, pada waktu roh dicurahkan kepada mereka, membakar semangat mereka, perhatikan. Rupanya dalam orang-orang yang lemah ini ada potensi-potensi, ada bakat ciri khas besar yang digunakan Allah untuk menjungkir balikan kekuatan kuasa dunia. Sehingga kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul yang pertama, kita bisa melihat bagaimana akibat ledakan kuasa roh dalam diri mereka, menyemangati mereka, memberanikan mereka. Bukankah sampai hari ini kita dapat merasakan hasilnya? Karena dari penginjilan mereka pada waktu itu, bagaimana mereka menyebarluaskan berita keselamatan itu. Kita yang hidup sampai dengan hari ini juga merasakan bahwa itu apa yang ada pada diri kita adalah juga hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Siapa mereka? Orang-orang sederhana. Hanya 1-2 orang saja yang memiliki pendidikan. Selainnya nelayan dan seterusnya. Tetapi ada potensi yang besar dalam diri mereka, yang kemudian Tuhan menggunakannya untuk hal yang luar biasa. Gunakan dan perbesar kapasitas yang ada dalam diri kita, karena Allah sementara mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita kerjakan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hilang harapan karena hal-hal yang ditimbulkan dunia ini. Masalah apapun itu boleh ada dalam hidup ini. Biarlah itu menjadi pemicu bagi kita untuk terus semangat mencari Tuhan. Ingat bahwa Ia ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, sehingga dapat Ia gunakan untuk menjungkir balikan kekuatan kuasa dunia ini dan menceritakan kepada banyak orang peristiwa-peristiwa hebat, ajaib, keselamatan yang Allah telah kerjakan bagi dunia ini. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya tidak memperpanjang waktu. Saya mengakhiri renungan ini. Tetapi kalau saudara perlu berdoa, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat, kesempatan yang baik bagi kita berdoa. Saya memohon kesediaan Bung Leri untuk mari kita menyanyikan pujian yang pertama dalam suasana teduh, dalam roh sembahyang, pujian tiang awan dan tiang api. Semoga ini dapat mengantar mengingatkan kembali kepada kita tentang kebaikan Tuhan.
kuasa Allah, kekuatan kasih-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Agar kita tetap tangguh. Ingat, Ia tetap ada menjadi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita. Tuhan, hamba datang kepadamu dengan penuh pengharapan bersama dengan saudara-saudara yang berdoa dengan kerinduan dan harapan mereka masing-masing. Tuhan Allah, hamba tetap meyakini bahwa Engkau tetap ada di sini dan akan terus ada di sini bagi kami. Mengerti akan apa yang ada dalam pikiran, hati, dan jiwa kami. Keperluan kami, kebutuhan kami. Tuhan, hamba memohon kiranya Engkau hadir untuk menjadi jawaban dari segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan, hamba percaya Engkau telah mendengar dari sorga dan telah menjawabkannya bagi kami. Sehingga hari-hari esok dan selanjutnya menjadi hari sukacita kami. Berlayar dalam perahu yang kecil tapi dengan suasana yang tenang, teduh, karena Engkau telah menghalau badai-badai itu dan membuat kami berhasil. Tuhan, terima kasih. Inilah doa hamba, menaikkan dengan penuh percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena kami percaya dari awal ibadah sampai dengan akhir ini Engkau terus ada bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami dengan sukacita, pemberkatan daripadamu. Sehingga kami meyakini ketika kami akan pulang, kami akan bawa terus sukacita daripadamu ini untuk menjadi satu kekuatan besar dalam diri kami, sehingga kami juga mampu membagikannya kepada orang lain. Sepanjang minggu ke depan kami juga meyakini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di keluarga atau di mana saja kami berada, Engkau menyertai dan memberkati, menolong kehidupan kami. Ampuni juga ya Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami agar kami tidak terhambat karenanya. Terima kasih. Inilah doa kami. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.